kami Putri Arofi Amalia dan Anantoko Duta Apriantoro dari Prodi Psikologi Kelas Karyawan akan melakukan podcast mengenai kesehatan mental dan kecerdasan intuisi dengan narasumber kami untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Islam. Di samping saya sudah ada narasumber dengan Ibu siapa? Silahkan memperkenalkan. Saya Ibu Asih, ya alamatnya di Jalan Cendrawasih, Warisan Panjer, Kebumen. Saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Yang pertama anak saya perempuan baru tamat sekolah dan sekarang sedang latihan bekerja. Terus yang nomor 2 laki-laki kelas 6 SD. Dan suami saya ya bekerja buruh harian lepas, jadi belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kenapa alasan belum mendapatkan pekerjaan yang tetap? Atau mungkin dulu pernah bekerja kemudian berhenti kena PHK, atau ada alasan lain? Ya memang dulu bekerja di bengkel jempol, terus karena pergantian kepemimpinan jadi ikut di PHK. Lalu suami saya jadi ya udahlah, seadanya pekerjaan apa saja ya yang penting bisa bekerja untuk memenuhi. Tapi selama ini semuanya bisa teratasi dengan baik ya? Tidak ada masalah yang sampai menyebabkan keributan atau bertengkar yang sampai parah sekali? Ya tidak sih, karena ya sama-sama sudah karena dari awalnya waktu di PHK dulu ya sempat sih suami saya sempat stres juga, bingung karena harus pekerjaan apa ya. Terus saya cuma mengatakan udahlah, pokoknya kalau kita mau bekerja apa adanya, insya Allah pasti rezeki itu ada, cuma kita tinggal menerima apapun kondisi kehidupan kita, ya kita syukuri saja, tidak usah melihat kehidupan yang harus seperti ini. Namanya manusia kan hanya berencana. Jadi ya alhamdulillah tidak pernah sih terjadi hal-hal yang sangat misalkan bertengkar sampai urik, istilah orang Jawa gitu. Alhamdulillah tidak sih. Apa Pak Agus nggak ada niatan buat merantau? Mungkin biasanya kan banyak kepala keluarga yang memilih jauh dari keluarga agar keluarga di rumah bisa merasakan yang lebih gitu. Ya sempat sih mau ikut temannya waktu habis di PHK, mau ikut rantau di Kalimantan. Terus saya ya memang misalkan dia mau merantau waktu itu silakan, cuma ya saya agak khawatir juga karena kan terus terang ya maaf ya, suami saya ya dari kecil sih memang agamanya Islam, tapi dari dulu kita berdua tidak dididik dengan kuat secara orang Islam. Dari orang tua kami masing-masing ada latar belakang kayak animisme gitulah dulu-dulunya ya. Jadi masalah pengetahuan agama itu kurang. Nah saya ya cuma khawatirnya karena jauh dari saya, terus saya juga tahu teman yang ngajak juga orangnya seperti itu, namanya supir kan, ya kurang, ya tidak semua supir sih, tapi saya tahu dia seperti apa. Saya agak keberatan ya, tadinya dia memang mau ikut, ya udah saya cuma berpesan ya pokoknya kalau memang mau merantau silahkan, tapi ibaratnya itu ya ibadah wajib gitulah ya, dari sholat, dari puasa, jangan sampai terpengaruh. Kemudian
hati kecil saya memang agak memberatkan. Saya cuma selalu berdoa, ya semoga diberi jalan yang terbaik. Oh ya, jelas ya, nggak tahu Allah punya rencana apa. Temannya di sana malah kecelakaan, yang mau ngajak kecelakaan, tulang ini belakangnya retak kayaknya, terus dipulangkan di sini Kebumen itu sekitar mungkin kurang lebih ada 1 tahun. Jadi suami saya sempat menengok, mengatakan besok kalau saya udah sembuh kamu jadi ikut ya bareng sama saya, walaupun kamu nggak bisa nyupir ya nanti apalah ada di sana kerjaan gitu. Tapi Allah menghendaki lain, ternyata dia tidak sembuh dan akhirnya meninggal. Seperti itu. Jadi suami saya tidak jadi merantau, terus ya sempat ada tawaran lain untuk ikut adiknya yang di tower atau apalah ya, tapi yaitu dari latar belakang keluarga kami itu tidak kuat dalam hal-hal agama. Saya memang kayaknya nggak begitu suka ya. Jadi memang sama mertua saya juga termasuknya menentang ya, tidak mengizinkan suami saya. Jadi ya udahlah, kita apa adanya lah hidup. Insya Allah kalau kita memang mau bekerja, rezeki ya dari mana aja bisa ada. Masalah besar kecilnya rezeki, walaupun mau jauh seperti apa kerjanya, kalau memang jatahnya misalkan rezeki kita 1 gayung ya, terus kok kita berusaha mencari 1 ember ya cuma tumpah-tumpah saja, kan malah kayaknya mubadir atau bagaimana. Itu saya takutkan, terutama masalah pergaulan dan agamanya nanti berantakan itu yang saya takutkan. Makanya udahlah, apa adanya kehidupan saya seperti ini ya saya terima, saya berusaha bersyukur pada yang Maha Kuasa, seperti itu. Tapi sampai detik ini semuanya baik-baik saja ya, bisa teratasi dengan baik, nggak ada masalah apapun. Masalah pasti ada, tapi Ya, semuanya bisa teratasi dengan baik ya, nggak insya sampai Allah. yang bikin mungkin kalau orang lain yang mengalami mereka bisa stres kalau bicara ekonomi ya kan. Iya. Tapi kalau dengan Bu Asis dengan Pak Agus sendiri semuanya bisa teratasi dengan baik. Ya semuanya kita itu nomor 1 itu percaya lah ya, percaya itu bahwa pertolongan Allah itu sebenarnya dekat ya kalau kita mendekatkan kepada Allah. Tapi kalau kita menjauh juga akan jauh. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita udah sampai titik terendah ya, mungkin sudah tidak punya uang, anak harus bayar sekolah, harus ini, wah pokoknya kadang udah sampai pol. Ini mau dapat uang segitu banyak dari mana? Misalkan bayar sekolah sampai misalkan ya 1 juta lah. Kita untuk makan aja cuma pas-pasan. Tapi namanya pertolongan kadang-kadang sama sekali tidak disangka-sangka. Ya mungkin kalau bagi orang-orang yang kaya ekonominya lancar atau apa, nggak begitu merasakan pertolongan dari Allah ya. Tapi kalau orang yang sudah berada di titik rendah ya, saya ngalami sendiri, kadang bener-bener kayak sudah pasrah banget, kayak mohon banget pertolongan, seolah-olah kayak putus harapan hampir ya. Tapi ya ternyata memang Allah memberi pertolongan yang sama sekali tidak kita sangka. Ya alhamdulillah, walaupun mungkin saya sampai ke sekolah minta waktu ya untuk 1 minggu atau 1 bulan kepanjangan untuk kita bisa cari uang gini. Ya alhamdulillah ada, bisa untuk mengatasi bayar sekolah anak-anak. Kalau anaknya Ibu Asi yang nomor pertama yang sudah selesai sekolah, bekerjanya di Kebumen aja atau merantau juga? Belum merantau, masih di Kebumen, di Sumberadi sini, Semelangu. Itu konveksi, tapi lagi training ya. 3 bulan, ini paling baru hampir 2 bulan. Ya tidak tahu dia nantinya betah atau tidak, karena latar belakangnya dia tidak bisa jahit,
terus sekolahnya juga SMK-nya listrik ya. Jadi dia juga sebenarnya ingin merantau ikut sama teman-temannya, juga sama saja. Saya menekankan juga pada dia, oke silakan kalau kamu mau merantau kemana aja, ibu nggak larang. Tapi juga sama saja perbaiki ibadah kamu. Orang di sini aja sholat subuh saya selalu teriak-teriak suruh bangun. Udah siang, nggak apalagi kalau misalkan di sana-sana apa ya kesiangan apa ya, dia lama-lama nanti bisa nggak sholat subuh kan. Jadi memang ya itulah, mungkin bagi orang lain saya mau dikatakan terlalu over mungkin ya untuk itu, tapi saya nggak peduli. Yang penting anak saya itu di jalan yang benar. Untuk urusan dunia mungkin saya berantakan ya, misalkan masalah ekonomi, tapi ya pokoknya ini anak saya seperti apapun juga udah lihat misalkan ya keluarga bapaknya seperti itu, kok anak saya sampai ikut jejak sampai seperti itu, saya nggak rela. Walaupun saya juga keluarga saya dulu awalnya juga bukan orang muslim yang taat, itu bukan, makanya saya udah nggak mau mengikuti jalan-jalan mereka. Saya ingin membuat generasi baru yang benar-benar tahulah inilah Islam, inilah yang harus dijalani, ini jalan satu-satunya untuk kita hidup mau selamat di dunia dan di akhirat. Katanya kalau Islam seperti itu kan ya. Nah makanya saya berusaha untuk berpegang teguh seperti itu. Ya tadinya sih anak saya lumayan marah juga yang besar, tapi terus saya nasihati gini-gini, udah selain itu juga kamu latihan bekerja dulu. Seperti apa namanya orang bekerja di pabrik, terus lama-lama dia mencoba, ternyata pabrik kayak mesin kayak robot gitu kan. Ya sementara ini sih dia lumayan bisa mengerti, cuma memang dalam hal agamanya ya itu masalah subuhnya kadang-kadang suruh bangun susah, terus ngaji lah ya, walaupun dia sudah selesai tidak sekolah. Mungkin kalau bagi orang-orang anak SD ya harus ngaji khatam Quran, tapi kalau menurut saya ya saya dikasih tahu sama teman-teman gitu kan yang anak-anaknya ada yang di pondok, ada di apa, maksudnya saya senang melihat keluarga mereka Islamnya bagus. Jadi walaupun sudah selesai sekolah pun, kalau memang terutama yang agamanya kurang, tetap suruh mencari ilmu agama. Yang ilmu agamanya sudah penuh pun ya tetap harus dicari ilmu agama, karena kalau tidak lama-lama bisa terpengaruh. Apalagi pergaulan sekarang mengerikan sekali kan. Jadi ya saya ikuti saran teman saya, karena saya orang bodoh ya, nggak banyak tahu dari dulunya tentang Islam. Kok kayaknya sarannya dia memang sangat masuk akal sekali, apalagi kadang dia memperlihatkan ini loh Rasulullah seperti ini. Jadi kayaknya kok saya hatinya cocok, terus bikin saya tenang. Insya Allah selama ini ya dijalani ya baik-baik saja sih. Enggak yang sampai bikin stres berat, depresi enggak ya? Alhamdulillah enggak. Ya alhamdulillah. Ya mungkin cukup sekian sesi podcast dari kami. Semoga ada kisah yang menginspirasi teman-teman semua. Kami Putri Anovi Amalia dan Alantoko Duto Apriantoro undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.